bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat. Semua duduk dengan tenang, tidak berjalan-jalan pada waktu ibadah. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita mau menyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Adik-adik, kita sehat karena pertolongan Tuhan. Adik-adik pernah tidak melakukan kesalahan seperti berbohong, nakalin teman, atau tidak dengar-dengaran kepada orang tua, kakak, atau suka gangguin adiknya? Saatnya ini kita akan meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kesalahan kita diampuni. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Adik-adik, ikutin Kakak Rifa ya. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Berita sukacita terdapat dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk menyambut berita sukacita, kita mau menyanyi Hanya Percaya.
Hanya percaya, segalanya mungkin. Hanya percaya, segalanya mungkin. Hanya percaya. Amsal 5 ayat 14 sebagai petunjuk hidup baru. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 5 ayat 6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah kakak-kakak guru yang pada saat ini melayani. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga kakak-kakak guru dapat melayani. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik. Biarlah kasih Kristus Tuhan menyertai adik-adik dan dapat adik-adik mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau tanya dulu nih. Siapa di antara kita yang pernah mengambil barang atau mainan temannya, atau adiknya, atau kakaknya, sehingga membuat kita berantem? Nah adik-adik, kisah dua orang ibu dan Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo adalah raja diberi hikmat oleh Tuhan. Hikmat adalah mengetahui yang baik dan benar. Nah adik-adik, suatu hari ada dua orang ibu yang melahirkan, dan ibu yang satu bayinya meninggal, dan ibu yang satunya lagi bayinya hidup. Kedua ibu ini mempunyai masalah. Lalu kedua ibu ini menghadap Raja Salomo. Ibu yang pertama menceritakan kepada Raja Salomo bahwa kami tinggal satu rumah, masing-masing melahirkan seorang anak. Pada waktu pagi, ibu yang pertama heran melihat anaknya mati. Lalu ibu yang pertama mengamati anak itu. Ternyata anak itu bukan anaknya. Anak ini adalah anak ibu yang kedua, karena ibu yang kedua menindihnya saat tidur sehingga anaknya mati. Lalu ibu yang kedua berkata, "Bukan
anakmu lah yang mati. Dan ibu yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati. Lalu kedua ibu ini bertengkar. Raja Salomo diam dan berdoa. Lalu Raja Salomo memanggil pengawal. Pengawal, bawakan pedang kemari. Ambil anak itu dan potong bagi 2. Berikan kepada ibu yang pertama sebelah dan ibu yang kedua sebelah. Dan pengawal mengambil anak itu. Ibu yang pertama merasa sayang kepada anaknya. Lalu ibu yang pertama berkata kepada Raja Salomo, jangan dibunuh anak itu. Berikan anak itu kepada ibu yang kedua. Dan kata ibu yang kedua, potong dan bagi 2 anak ini, supaya jangan untukku atau untukmu. Akhirnya Salomo mengetahui siapa pemilik bayi itu. Kata Raja Salomo kepada pengawal, pengawal, jangan kau potong anak itu, berikan anak itu kepada ibu yang pertama. Lalu pengawal memberikan anak itu kepada ibu yang pertama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seorang ibu menyayangi anaknya. Pasti tidak rela anaknya dipotong atau dibunuh. Disitulah Raja Salomo mengetahui siapa ibu yang sebenarnya. Demikianlah kisah 2 orang ibu. Nah, adik-adik, kalau kita mempunyai masalah, kita datang kepada Tuhan dengan cara kita berdoa. Yang kedua, adik-adik, kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu adalah dosa. Jadi adik-adik ingat, Tuhan tidak suka sama anak-anak yang berbohong. Cerita kita sampai di sini, amin. Judul cerita kita adalah Salomo. Pembacaan Alkitab terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 28. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Pembacaan selanjutnya dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu. 1 Raja-Raja 3 ayat 25. Kata raja, penggawa anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. 1 Raja-Raja 3 ayat 27. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, itulah ibunya. 1 Raja-Raja 3 ayat 28.
Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah membaca Alkitab. Yuk adik-adik kita berdoa. Namun sebelumnya adik-adik, nanti doa Bapa kami kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah membaca firman-Mu juga. Berkatilah kami Tuhan, sertailah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita, mari kita membaca nas persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Saatnya kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami bisa berguna bagi kerajaan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ayat hafalan terdapat dalam Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Amin. Nah, adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih karena kasih Tuhan menyertai kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat adik-adik dalam masa pertumbuhan, berulang tahun, dan adik-adik yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berikan adik-adik kesehatan serta kesembuhan dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua adik-adik sekolah minggu. Berkatilah orang tua adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit maupun yang tidak. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami yang masih menghadapi virus corona. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan dalam tubuh kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang pada saat ini melayani, berikan kekuatan serta kesehatan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak guru yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan penyembuhan buat kakak-kakak guru yang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih yang sudah ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Jangan lupa aktivitasnya membuat video ayat hafalan dalam Amos 5 ayat 14. Contoh video bisa dilihat dalam pembacaan ayat hafalan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.